Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seleksi merupakan salah satu tahapan dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022 Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa. Kegiatan ini dirancang untuk menyeleksi calon peserta didik yang telah terdaftar pada tahapan sebelumnya melalui serangkaian ujian atau tes. Alhamdulillah, kegiatan seleksi ini telah dilaksanakan sesuai rencana dari tanggal 12 sampai 13 Maret tahun 2022. Salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu, khususnya oleh para orang tua wali atau calon peserta didik baru sendiri, adalah penyampaian hasil seleksi tersebut. Merujuk jadwal yang dirilis oleh panitia, pengumuman hasil seleksi tersebut akan disampaikan hanya berselang 2 hari setelah kegiatan seleksi dilaksanakan. Bagaimana kabar para orang tua wali calon peserta didik? Bagaimana pula kabar para calon peserta didik yang telah mengikuti kegiatan seleksi ini? Pasti sudah pada tidak sabar ya untuk melihat hasil yang akan disampaikan oleh panitia. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita melihat pengumuman hasil seleksi tersebut. Sekarang, saya akan membacakan penetapan hasil ujian seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Surat keputusan Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa nomor K869-PPTQ-PPTK-PPI-8/1443 tentang penetapan hasil ujian seleksi penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa setelah menimbang yang pertama, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan kelulusan peserta didik baru Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan. Mengingat, yang pertama, surat keputusan Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa tentang penetapan panitia penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 nomor D.860-QR-YPWI-CG PPTQ-IA-4/1443 tertanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau 17 November 2021 Miladiah. Yang kedua, panduan penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Yang ketiga, petunjuk teknis seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Yang keempat, surat Direktur Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa tentang rekomendasi penguji nomor D.8/4-IA-PPTQ-IA-PPTQ-IA-8/1443 tertanggal 2 Sya'ban 1443 Hijriah atau 5 Maret 2022 Miladiah. Yang kelima, hasil rapat gabungan panitia dan tim penguji tanggal 11 Maret 2022 tentang kriteria dan mekanisme penilaian. Memperhatikan, yang pertama, hasil tes seleksi tanggal 12 sampai 13 Maret 2022. Yang kedua, hasil sidang penentuan kelulusan tanggal 14 Maret tahun 2022. Memutuskan, menetapkan yang pertama, peserta didik baru Pondok Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa tahun pelajaran 2022-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Yang kedua, keputusan ini bersifat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Yang ketiga, apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Goa pada tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah
atau bertepatan dengan 15 Maret tahun 2022 Miladiah. Surat keputusan ini ditandatangani oleh Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Asy-Syatibi Wahda Islamiyah Goa, Siswandi Safari, LC SPDI SH. Nah, sekarang tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah lampiran daripada surat keputusan ini. Kita akan membacakan lampiran dari surat keputusan ini. Inilah hasil ujian seleksi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, kita akan melihat hasil ujian seleksi untuk jenjang SMP. Kita akan buka pelan-pelan, sedikit demi sedikit, siapakah yang akan kelihatan untuk pertama kali. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini sudah muncul. Kita akan perlihatkan dulu yang menempati 10 pertama. Nah, ini terlanjur, sudah muncul 11, tidak apa-apa. Inilah hasil ujian seleksi untuk jenjang SMP. Kita perlihatkan dulu, 11, diperhatikan baik-baik nama Ananda, para orang tua calon santri sekalian, dan juga mungkin sudah ada para calon santri yang menyaksikan ini. Silahkan diperhatikan namanya baik-baik. Selanjutnya, saya akan membuka dengan pelan-pelan sampai hasil ujian untuk jenjang SMP ini selesai. Inilah dia nama-nama dari calon peserta didik yang dinyatakan lulus. 41 telah kelihatan. Kita lanjutkan. Ini lembar pertama sudah selesai. Kita akan melihat untuk lembar keduanya. Ini lembar kedua dari lampiran surat keputusan ini untuk hasil ujian seleksi SMP. Nomor 44 sampai 59 telah kelihatan. Semuanya berstatus lulus. Sekarang kita lihat untuk yang di bawahnya. Siapakah nama-nama yang muncul untuk urutan 60 sampai selesai? Nah, di sini kita melihat ada perbedaan keterangan. Silahkan diperhatikan nama Ananda baik-baik, atau para orang tua. Silahkan diperhatikan nama Anandanya masing-masing. Untuk SMP ini, di sini ada 60 orang yang berstatus lulus. Kemudian ada 5 orang yang dinyatakan sebagai cadangan, dan sisanya dinyatakan tidak lulus. Inilah hasil seleksi peserta didik untuk jenjang SMP. Yang SMA pasti sudah menunggu-nunggu kan? Sekarang kita lihat untuk SMA-nya. Untuk hasil ujian seleksi jenjang SMA, di sini juga saya akan perlihatkan dulu untuk 10 peringkat pertama. Inilah dia yang menempati peringkat 10 pertama dari hasil seleksi ini. Silahkan diperhatikan baik-baik nama Ananda masing-masing. Selanjutnya, kita akan ke bawah lagi. Kita buka saja pelan-pelan. Nah, ini dia. Peringkat ke-11 sampai peringkat ke-28. Semua masih berstatus lulus. Bagaimana perasaan Ananda semua atau para orang tua yang telah melihat nama Ananda di sini? Mudah-mudahan pada senang. Yang dari tadi mungkin telah menunggu-nunggu bagaimana hasil daripada ujian ini. Nomor selanjutnya. Ini tampil di layar nomor 28 sampai nomor 45. Silahkan diperhatikan baik-baik
nama Ananda sampai nomor 45 ini semua masih berstatus lulus. Ada mungkin yang belum disebutkan namanya, masih deg-degan, mudah-mudahan akan muncul pada nomor-nomor berikutnya dengan kategori lulus juga. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir untuk lembar pertama dari jenjang SMA. Jadi di sini ada keterangan tentang nomor urut, nomor peserta, nama lengkap Ananda, kemudian sekolah asal, nilai yang diperoleh selama ujian. Ini merupakan rekapitulasi dari tes tulis, tes wawancara, dan juga tes Al-Quran. Kita lanjutkan untuk lembaran terakhir. Mudah-mudahan nama Ananda masih muncul. 54 sampai 63 tampil sekarang. Semua masih berstatus lulus. Jadi di sini ada nomor urut, nomor peserta, nama lengkap, kemudian asal sekolah Ananda, nilai yang diperoleh selama tes, lengkap dengan keterangannya. Mudah-mudahan ini sudah yang terakhir kita melihat. Ini sudah bagian terakhir. Silahkan diperhatikan baik-baik nama Ananda masing-masing. Jadi di sini kita mendapatkan sampai nomor 69 masih lulus. Berikutnya ada 10 orang yang dinyatakan sebagai cadangan dan selebihnya tidak lulus. Demikian surat keputusan untuk penetapan calon peserta didik yang dinyatakan lulus. Dan yang menarik di sini ada kategori cadangan. Cadangan ini perlu kami sampaikan bahwa cadangan ini mungkin akan dipanggil oleh panitia ketika suatu saat ada peserta yang dinyatakan lulus, tapi ternyata tidak mendaftar ulang. Untuk selanjutnya, silahkan para orang tua calon santri, khususnya yang telah dinyatakan lulus ini, Anandanya, nantinya untuk melakukan pendaftaran ulang, nanti akan ada penyampaian khusus dari panitia terkait mekanisme pendaftaran ulang. Demikian pembacaan surat keputusan ini tentang penetapan hasil ujian seleksi penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Kepada Ananda yang dinyatakan lulus, kami ucapkan selamat. Dan kepada Ananda yang belum dinyatakan lulus, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan akan mendapatkan tempat pendidikan yang lebih tepat insya Allah. Demikian pembacaan SK ini. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.